Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Madikipe Vlog. Kali ini gue ngevlog di rumah gue dan gue bakal masak-masak karena masih banyak daging kurban. Biasalah saya masih suka ada yang ngasih daging kurban. Terutama di rumah yang lama. Kalau di rumah yang lama tuh emang biasanya Nyai tuh selalu dibagi daging kurban sama Pak RT. Kemarin dibagi 10 plastik. Kebetulan gue main ke rumahnya. Terus gue bawa 3 plastik dan banyak, jadi gue sate. Ini dia. Nah emang berkahnya nikah sama orang Madura, jadi nggak bingung masak sate. Biasanya dulu kalau gue nyate di rumah ya cuma daging kambing ditusuk-tusukin terus dibakar di areng, udah makannya pakai bumbu kecap, kasih cabai sama tomat. Nah tapi kalau karena ini istriku made in Madura, bu ini di rumah dandannya cetar banget, nggak kayak ibu rumah tangga. Orang mah ibu rumah tangga pakai daster, pakai celana mau masak, ini kenapa dia dandan dong? Hei halo, Kan biar cakep. Hah? Biar cakep. biar apa? Cakep. Yang kenceng ngomongnya biar kedengeran. Biar cakep. Oh emang kalau pakai daster nggak cakep kan tetap cakep. Masa? Iya. Ya udah. Beliin dulu ya. Beliin apanya? Baju. Oh ya Robby, ada aja celahnya untuk minta baju baru. Jadi kalau ini sama sih, daging ditusuk-tusukin terus di apa namanya selang-seling sama gaji. Nah ini gajinya UMR ya. Diselang-seling sama gaji. Kenapa selang-seling sama gaji? Karena kalau diselang-seling sama gajah nggak muat. Gayus ya, nggak apa-apa. Untung di rumah sendiri nggak ada yang bayar, jadi slow, bebas mau ngelawak Gayus atau enggak. Jadi dagingnya ini direndam dulu sama air nanas. Jadi nanas di blender, itu kan nanti cair tuh nanasnya. Nah langsung dituang ke dagingnya itu supaya bikin tekstur dagingnya tuh empuk. Biasanya nanas itu kan ngebantu untuk melunakkan sesuatu ya, termasuk melunakkan rahim katanya. Ini ada kecapnya loh. Sebentar, saya belum selesai. Oh belum. Nanas itu terkenal bisa melunakkan daging. Nah khusus sate, nanas itu berguna untuk melunakkan daging sate. Nah, nanas juga bisa digunakan untuk melunakkan rahim katanya. Gue sering browsing katanya kalau ibu hamil sudah bulannya, sudah tanggalnya mau lahiran tuh suruh makan nanas supaya melunakkan rahim dan jalan lahirnya lancar gitu. Sekarang kita panasin. Udah. Oh, udah dipanasin. Mana kok belum panas? Apa kita kata-katain aja biar panas? Oh iya. Jadi nanasnya dicampur kecap juga di sini, jadi satu. Nanti kita karena di sini di apa namanya di dalam rumah, jadi nggak mungkin pakai arang batok. Sebenarnya sih bagusnya pakai arang batok, tapi pakai kompor aja sih, diganti pakai kompor. Sama aja sih sebenarnya, kalau sate enaknya dibakar pakai arang batok, tapi nanti takut asap penuh rumah gue. Ntar orang rame lagi di depan pada bawa ember. Dikira kebakaran. Udah. Oke, langsung aja. Tadi udah elosin dah tuh, olesin sama apa? Minyak ya. Sambil nunggu, ini kan masih suasana Idul Adha. Biasanya kan kalau Idul Adha tuh yang lagi diramein adalah beredarnya kembali jokes-jokes tahunan, jokes-jokes kodian yang beredar lagi di grup WhatsApp, di sosial media, yang katanya jokesnya itu aja, kayak nggak berkembang gitu, kayak selalu masih ada yang bercandaan bilang kenapa lu nggak korban? Ya gue korban perasaan gitu ya. Aduh Ya, itu ini masih brodol. apa brodol?
Iya, gajinya Brodol. Apa sih? gajinya copot. Mungkin itu gaji ke-13 kali. PNS kali ya. Jadi masih ada aja yang bercanda katanya korban perasaan. Ada yang bilang awas aja kalau masih ada yang bercanda korban perasaan, gua apain lah gitu, gua ancam, gua ini lah gitu. Intinya mereka bosan mendengar jokes yang itu aja. Kalau menurut gue sih yang namanya selera humor sih orang kan beda-beda ya, kita harus menghargai. Kalau gue sih bilang kenapa jokes-jokes selama itu masih beredar itu bukan berarti kreativitas kita yang landep, tapi tanda kesetiaan kita pada selera humor kita. Gue termasuk yang masih ketawa ngelihat jokes-jokes yang beredar, kayak ada meme foto gitu, T-Rex lagi dipoto itu masih lucu lagi. Kenapa ada orang korban T-Rex gitu? Kenapa? Itu lucu banget lagi. Terus apa ya, itu paling banyak mempermasalahkan bercandaan korban perasaan. Ya kalau memang ada yang masih bercanda mengorbankan perasaan pada Idul Adha ini, menurut gua nggak apa-apa. Tapi tolong korbankan perasaan lu kepada fakir miskin dan juga kaum duafa yang membutuhkan perhatian lu. Bukan mengorbankan perasaan lu kepada orang yang tidak mencintai lo dan tidak butuh perhatian lo itu. Kalau emang lo masih mau korban perasaan, korbankanlah perasaan lo kepada fakir miskin. Oke, kita balik-balik ya. Ini ada dua tipe sate yang gue mau bikin kali ini. Sate Madura biasa, karena nanti bumbunya adalah bumbu kacang. Nih. Jadi ini sate Madura biasa, bumbunya bumbu kacang. Ini terdiri dari kacang yang dihaluskan, kemudian cabai, bawang putih, garam, juga kecap. Jadiin satu. Nanti makannya pakai bawang diiris-iris. Yang kedua adalah ini. Ini yang bikin beda dibanding sate-sate yang lain. Jadi ini adalah namanya kalau di Madura sate lapa, LAPPA, sate lapa. Jadi ini daging sapi ya, ini juga daging sapi sebenarnya, bukan daging kambing ya. Ini daging sapi, terus sama ditusuk-tusuk juga, dibalurin air nanas juga sebelumnya. Terus yang bikin beda adalah bumbunya. Bumbunya ini lengkap banget, ini bumbu lengkap tuh. Tuh bisa lihat merah gini karena ada cabenya pasti. Cabai merah, bawang putih. Selanjutnya resep rahasia keluarga, nggak boleh dibocorin. Kalau dibocorin bukan rahasia lagi namanya. Oke, coba. Ada yang copot apa? Ada yang copot. Terus ngomongin jokes Idul Adha lagi yang masih banyak beredar. Gue sendiri tuh masih termasuk yang ketawa sama jokes itu dan suka nostalgia. Kadang kalau dulu di kampung gue jokes yang sering berkeliaran tuh kayak mohon maaf misalkan orang teman kita, tetangga kita yang punya berat badan lebih, biasanya suka dibercandain, oh jangan keluar, ngumpet, takut dipotong, misalkan bercandanya kayak gitu. Terus misalkan datang gitu teman kita yang punya berat badan lebih, terus dibercandain, kok badan lu nggak dinomerin gitu, karena kan sapi kurban dinomerin. Bercandaan gitu tuh ngangenin menurut gua. Kayak lu pernah denger nggak jokes yang kalau dulu gue pernah denger waktu kecil tuh sering ada yang bilang katanya darah kambing itu bisa bikin lari kita kenceng. Nah, gue dulu percaya tuh, masa sih, jadi ada orang motong kambing tuh gue tungguin tuh sampai selesai, gue pengen injek darahnya gitu. Terus ada yang bilang, iya Fit, kalau lu nggak percaya, lu injek aja darah kambing yang ada di tangan Pak Haji. Bener dong, pasti lari kita kenceng karena kita dikejar pakai golok sama Pak Haji. Terus ada yang bilang lagi, jokes lagi nih, ada yang bilang lagi, kalau di rumah gue mau motong kambing, Pak Hajinya pada kagak pakai kolor. Gimana motong kambing kagak pakai kolor? Ngondoy dong. Ini kita bisa lihat kan nasinya Madura banget ya.
Enggak lah, sama. Nasinya sama. Sama aja Nasi nasi. masaknya tetap pakai arang, pakai lapa tadi. Enggak, beli di Superindo, beras Superindo. Wah, ternyata ini sponsored konten. Luar biasa Gak apa-apa, sekali. bebas, gue mah bebas. Mau ada merek-merek. Gue coba dulu nasinya ya. Oh enggak. Silakan Ini dicoba. ada jeruknya dulu nih. Paduka. Ini lemon nih. Limo. Ya, jeruk. Set musik gitu. Biar kayak Salt Bay. Salt Bay. Tetes. Gue bingung mau ngetesnya gimana. Lucunya ini cuy. Jadi kalau lu perhatiin nih, ininya bumbu kacangnya kan kalau biasa kan kental banget gitu. Kalau yang dijual di sate-sate gerobakan. Iya. Yang ini tuh minyaknya masih ada banget. Jadi gue yakin gurihnya beda, Bos. Gimana udah kayak ini dong. Udah kayak reviewer gadget lu. Gimana, Pak? Wih, deh. Ngeri. Enak, Pak. Soalnya kalau gue demennya ininya nih garing nih keluarnya, karena kan sapi ya. Sapi. Kalau ayam kan dia lebih rata gitu, kayaknya direbus dulu apa gimana sih, gue nggak ngerti. Apa? Kalau sate Enggak, cuma direndam cuman ini sama, enak, keluarnya garing-garing direndam gitu, sama enak. nanas. Direndam Jadi bisa sama- pesan di nomor di bawah ini. Dia Habis jualan setiap Idul Kurban. Enggak. Oh enggak. Enggak, abis ini gue mau konsultasi bisnis sama Oh, iya. Dwika, karena kan Betul. Dwika udah Saya udah mulai jualan lebih sate. dulu jualan. Enggak, masa lu jualan? Tapi ini bener enak, maksud gue sate. Gue biasa tahu sate sapi kan marangi doang. Marangi, Manis. ya. Ini agak gurih. Gue nggak terlalu suka manis sebenarnya. Nanti Gue lebih suka yang setia. Kenapa? cobain lagi yang satu lagi yang Oh, sate siap. lapa. Oh ini malah sate lapa itu, ini sate biasa. Ini sate Iya, biasa. Tapi udah beda bu, udah mantap. Iya. Ini sate biasa. Wah bawang merahnya berasa banget. Apa itu? Gak ada sambelnya sih ya. Kurang sambel. Wah enak-enak. Kurang sambel. Kalau nonton vlog Madi Kipe di rumah atau di warnet, kalau kalian yang game warnet atau yang di warung abnormal. Biasanya numpang internetan di warung abnormal sekarang. Iya, soalnya Sevel udah bangkrut ya. Heeh. Ini sekarang rata-rata yang dulunya Sevel jadi abnormal tau. Iya. Di Bintaro, iya. Iya nggak sih? Yang di Kiai Manja juga diambil dia. Sama. Plaza Festival juga. Plaza Festival juga diambil. Oh iya, yang di Paspres juga. Rata-rata lokasi. Enak Sevel. beda kalau dagingnya sapi mah. Iya, gue juga sebenarnya baru tahu sih kalau sapi itu ternyata enak untuk di sate. Karena sebenarnya kalau ini sambil nunggu satenya apa mau di closing? Nggak usah. Nah sebenarnya kalau lu mikir sate sapi itu sebenarnya steak. Jadi praktek daging sapi dibakar itu kan steak. Terus kalau di Timur Tengah kebab. Kalau di Jepang ada saikoro steak misalnya, yang steak yang ala Jepang yang diced, dan itu jadi tusuk. Jadi sebenarnya sate yang ditusuk itu juga nggak cuma Indo doang. Sapi dibakar tuh nggak cuma di Indonesia kan, pastinya banyak. Citato aja rasa sapi panggang. Wah, tidak penting, sebuah info yang aneh. Tapi kan ya sapinya dibakar secara terencana ya. Iya, Bukan bukan dibakar. kebetulan. Ya bukan kebetulan. Wah, dia- kebakar. Dia tertangkap mesum Enggak tiba-tiba dong. dibakar warga. Kalau gitu. tertangkap mesum kan dikawinin, Pak, bukan dibakar. Tertangkap maling mungkin dia dibakar. Maling ayam dibakar. Wah, sapi maling ayam, lucu juga tuh. Nah, tapi gitu. Makanya sebenarnya cocok banget sate sapi. Gue malah lebih terkejut kenapa di Indonesia tidak terlalu banyak yang jualan sate sapi. Mungkin karena ayam lebih gampang dan lebih murah kali ya. Apakah itu termasuk peluang bisnis? Iya. Kayak acara-acara yang di Kompas TV itu Nah, yang di kalau bisa menggunakan packaging seperti ini, wah tiba-tiba udah keluar packagingnya. Apakah itu termasuk Ternyata peluang direncanakan mau jual sate sapi Madi Oke. Kipe gitu ya? Enggak ya? bisnis? Bisa jadi nih. Tapi lu kan kalau ini Betawi lu ya, kalau lu nya sendiri ya. Gue nya Betawi. Lu nggak ada jualan apa gitu? Yang Betawi banget apa sih? Apa Raklor. sih, nasi uduk. Oh, nasi gitu, uduk ya. Betawi. Wah, nasi uduk Betawi pakai sate Sate sapi. Madura. Itu ide bisnisnya. itu ide bisnisnya dari Dwika. Betawi Madura. Berak.
Kagak enak singkatan. Nasi apa tuh nasi berak begini bentuknya lagi ya, nggak enak banget. Ya, tapi iya ya, gue menarik ya. Kenapa? Gue tertarik kenapa nggak banyak yang jualan sate sapi di Indonesia. Di Jakarta deh, kalau di Indonesia kayaknya gue terlalu farfetch. Iya di Jakarta itu sih sebenarnya sempat kepikiran sama gue juga. Makanya ini kan cepet banget kan, baru tadi malam ini gue tahu kalau sapi ini bisa sate seenak ini gitu. Iya. Terus makanya gue undang lu kesini Wih, sebagai gila. pebisnis kuliner gitu kan yang Nggak pasti ada. kan juga. Sebenarnya dia nggak ngundang. Dia nge-tweet, gue balas boleh nih. Gitu. Ya, tapi kan ujung-ujungnya gue undang gitu karena Sebenarnya dia nggak ada niat ngundang awalnya, nggak apa-apa. Iya. Guanya aja nggak tahu malu. Gue pengen tahu lu gimana pendapat lu sebagai seorang pebisnis kuliner. Terus semua dengan sangat jujur langsung bilang, gue tuker dimsum ya gitu. Dia bilang oke sih, gue bawain dimsum, dia bawain sate. Siap. Butter dimsum, tapi dia nggak mau dibahas dimsum Nggak di usah. sini. Nanti ada episode khusus. Padahal dimsumnya enak banget. Kalau subscriber udah lebih banyak, baru kita ngomongin dimsum. Oh, oke. Jadi lu nggak mau banget lu ya dilihat sama Kalau gue nggak subscriber gue yang sedikit ini. Gue datang ke sini bukan sebagai pedagang, gue datang ke sini temennya David aja. Tuh, tapi boleh nanti next time kita coba nongkrong Gampang. ke tempatnya Dwika di daerah Cipete ya. Cilandak. Oh Cilandak, oke. Udah Ki, sekarang kita lanjutin makan dulu. Kayaknya Bentar. cukup sekian vlog Madikipe edisi Idul Adha kali ini. Follow ya di bawah ini. Tolong Tolong di subscribe. di subscribe, di like dan di komen. Tadi dia Terus cerita cicilannya berapa, jadi tolong di subscribe, bantuin temen gue. sebarkan ke teman-teman yang lain kalau saya ini adalah YouTuber kecil yang pengen juga ngerasain duit dari AdSense gitu ya. Jangan lupa pakai kata-kata viral, detik-detik menuju. Iya, padahal mah kontennya biasa Biasa aja, aja. tapi nggak apa-apa lah ya, bantu-bantu saudara gitu, bantu-bantu Enak tuh. temen. Gua sambil ngambil sate lapanya yang kita lagi Enak tuh. mateng. Oke, thank you, Iya. Mika. Dadah. Aduh. Ini dia proses membakar sate lapa. Ini agak sedikit berasap kalau yang ini karena kan bumbunya padat banget, jadi begitu kena wajan yang panas langsung berasap. Batuk sayang. Ya. Hah? Sayang batuk. Batuk ya. Batuk ya. Hah? Batuk ya. Ya udah. Kita pamit ya sayang. Thank you udah. Gak apa-apa, jangan jauh-jauh sini, Pak. Sini, maaf. Maaf gak sengaja, Pak. Thank you udah nonton vlog Madikipe kali ini. Keseruan bakar sate di rumah gue. Sampai jumpa di vlog Madikipe berikutnya. Assalamualaikum.